setan menipu, setan menghancurkan. Repotnya ada banyak anak Tuhan yang sudah bertobat masih berteman sama setan. Iya kan? Kalau kita bohong, kita selingkuh, ya ini roh yang penuh tapi daging lemak, setan, saudara. Jangan berteman sama setan. Ya dong. Kalau kau lakukan hubungan seks sebelum nikah, kan Tuhan udah bilang, jangan. Gelap dan terang gak bisa bersatu, jangan. Kalau kita melanggar firman Tuhan, artinya apa? Kita ada di sisinya setan, kita berteman sama setan, kita ikuti nasihat setan, kita minta hikmat dari setan. Gilbert mentang-mentang gak ada, gua di setan-setan. Bukan itu. Saya sayang sama saudara, tapi kita harus ada pada tahap iman gregetan sama setan. Saya mau berbuat sesuatu, Tuhan penuhi aku dengan kuasa kemuliaan. Aku gregetan lihat anak-anak muda banyak diseret oleh setan. Aku gregetan lihat banyak ibu-ibu seusiaku diseret oleh setan. Aku sebel melihat orang-orang seprofesiku banyak sedang diseret oleh setan. Dengan apa? Dengan kuasa kegelapan, dengan drugs, dengan LGBT, dengan pornografi. Ketika setiap kita udah mulai gregetan sama setan, yang pertama kita persiapkan diri untuk melakukan yang terbaik. Yang kedua kita berdoa untuk revival, untuk kegerakan rohani. Dan yang ketiga kita siap buat apa saja agar jiwa-jiwa mengalami keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Saudaraku, saya mengajak jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik saudara dari gereja maupun semua saudara yang ada di rumah masing-masing, saya berdoa supaya kita udah taraf gregetan sama setan. Dan kita berkata, Tuhan ini aku, nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Selanjutnya, karena itu orang yang masuk pelayanan. Yang keempat, orang yang mengerti tentang tuntunan roh Allah. Karena tuntunan roh Allah kita gak usah takut. Karena tuntunan roh Allah kita gak usah merasa jenuh, merasa tertekan. Kita jalanin aja. Kita tahu kok bahwa Dia bimbing kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang oleh karena namanya, sehingga melewati lembah kekelaman. Kita tidak perlu takut bahaya gadanya dan tokatnya menjadi penghiburan kita yang sejuk. Katakan amin. Kenapa Saulus gak gentar waktu diturunin lewat tembok? Saulus gak gentar ketika mereka mempersiapkan persepakatan jahat untuk membunuh dia. Dia tahu tuntunan Allah luar biasa. Saudara-saudara yang saya sayang dalam kasih Kristus, ada kalanya orang akan manipulasi banyak hal dalam hidup saudara. Ada banyak orang akan memframing saudara. Akan ada banyak orang menjebak saudara. Tapi jangan takut, jangan cemas. Tetap minta tuntunan Tuhan yang luar biasa. Dan kau akan diarahkan selalu untuk tetap jadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Coba renungkan kisah 9 ayat 23 sampai 25. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Bayangkan. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Dia stres? No. Dia tertekan? No. Dia lapor polisi? No. Dia mau balas? No. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada satu malam. Mereka kalau pakai bahasa saya bilang kecolongan. Jadi saudaraku tenang aja. Orang-orang yang merancangkan yang jahat satu saat akan Tuhan buat kecolongan untuk membuat anak-anaknya menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sungguh pun demikian pada satu malam. Murid-muridnya mengambil dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Kemana yang lain? Mana orang-orang yang dikatakan menjaga semua pintu gerbang kota? Itu cara Tuhan. Jadi sudah tunggu aja waktu Tuhan. Mungkin kelihatannya sekarang mencekam. Tenang aja. Tenang aja. Ada aja cara Tuhan. Jadi saudara jangan panik, jangan mikir yang enggak. Nah saya pelajari gini, klik. Jadi Saulus di sini, yang pertama,
Saulus mau dibunuh. Tapi dia tetap tenang tuh. Yang alam otaknya, yang alam akalnya, yang alam jiwanya, bagaimana saya tetap melayani? Saya berdoa, mentalitas seperti itu yang dimiliki oleh setiap kita. Jangan kok tega banget tuh orang, jahat banget, aduh. Sorry untuk bilang ini sekali lagi. Hidup jangan baperan. Hidup punya prinsip. Bahwa selama jalan saya benar di hadapan Tuhan, ada kuasa dan kemuliaan Tuhan yang menjaga aku. Haleluya. Yang kedua,